Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah hadir pada konseling kelompok pada hari ini, dan juga tak lupa saya ucapkan selamat buat kalian yang telah lolos dari pendaftaran, wawancara hingga sekarang kita bertemu pada konseling kelompok di ruangan kita ini. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan lagi. Maka sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalan diri terlebih dahulu ya. Barangkali dari kalian ada yang baru pertama kali bertemu di sini atau belum kenal sama saya juga. Jadi saya mulai dari saya terlebih dahulu. Saya Reki Larsati. Kalian bisa memanggil saya Ibu Reki. Saya di sini sebagai guru BK di sekolah ini. Bisa dilanjut Mbak yang di depan saya? Perkenalkan, nama saya Safira, bisa dipanggil Fira juga. Asal kelas. Iya. Asal kelasnya dari 12 sampai S2. Mbak yang cerita? Nama saya Zahwa Yunisa, biasa dipanggil Zahwa, dari kelas kelas 1. Nama saya Titi Jayanti, biasa dipanggil Titi, dari kelas IPA 4. Baik, saya ulangi lagi ya. Mbak Safira dari 12 sampai S2, Mbak Zahwa dari IPA 1, Mbak Titi dari IPA 4. Berarti yang beda sendiri Mbak Safira yang ceritanya. Baru pertama kali ketemu sama mereka gimana? Iya. Kalau kalian dari IPA baru ketemu atau Saya pernah ngobrol di luar kelasnya? Ngobrol sih enggak, cuma mungkin papasan aja ya Mbak. Iya. Kelasnya juga hampir Iya, deketan ya. Oke, baik, tujuan kita berkumpul pada hari ini dalam rangka melakukan konseling kelompok perdana ya. Karena kan kita habis melakukan wawancara dan juga ini pertama kali kita berkumpul. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, mau nggak kita kasih nama kelompok ini biar kita di pertemuan selanjutnya kita udah ada nama grup di WA gitu misalnya. Kira-kira apa nih nama yang cocok buat kalian dalam konseling kelompok hari ini? Kalau sesuai dengan tema kita yang ada di poster kan, kita akan melakukan self management. Kita akan mengatur waktu kita, bagaimana cara kita menata waktu yang baik agar kita itu bisa mengerjakan apa yang seharusnya menjadi prioritas tanpa harus ditunda terlebih dahulu. Dari Mbak Titi nih, kira-kira mau nama kelompoknya dinamain apa? Kelompok self management. Dari Mbak Jawa, kira-kira apa nih? menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Dari Mbak Safira sendiri. Apa ya? Mungkin nama grupnya kan ya? Iya. Konseling kelompoknya Greg. Kira-kira yang cocok lah buat nama grup WA kita nanti. Habis ini nanti akan rencananya akan saya buatkan grup buat kalian biar ada jadwal pertemuan setelah pertemuan hari ini kita udah masuk grup yang udah ada namanya nanti sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Baik, apa nih yang cocok buat grup kita nantinya? Boleh Mbak Jawa? Karena kita kan tentang mengatur waktu nih Bu, bagaimana kalau time is money? Gimana nih pendapat teman-teman? Setuju. Mbak Safira sama Mbak Titi? Boleh ya. Jadi nama kelompok konseling kita hari ini apa Mbak Jawa? Time is money. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita bersama, kelompok konseling pada hari ini kita namakan Time is Money. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai konseling kelompok itu apa sih? Karena kan mungkin dari kalian ada yang baru pertama kali melakukan konseling, meskipun itu pernah melakukan konseling itu barangkali baru pertama kali juga melakukan konseling kelompok. Jadi pada dasarnya konseling kelompok itu wajib dihadiri oleh semua anggota. Apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa menghadiri pada pertemuan konseling kelompok, maka pertemuan pada hari itu juga tidak bisa dilaksanakan karena ada satu anggota yang tidak bisa hadir. Lalu dalam proses konseling itu ada beberapa asas di mana diharapkan peserta atau anggota konseling kelompok itu wajib terbuka untuk menceritakan permasalahannya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan juga sukarela mendatangi konseling kelompoknya tanpa ada terpaksa ataupun ada rasa diajak sama temennya atau yang lain. Lalu juga dalam proses konseling itu ada yang namanya sisi kerahasiaan, dimana kita saling menjaga rahasia temennya satu sama lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman terkait proses konseling kelompok? Ada ya?
saya lanjut lagi. Jadi harapan saya dari penjelasan saya tadi mengenai konseling kelompok, saya harap kalian lebih aktif. Jadi yang aktif itu bukan hanya satu saja, tapi semua anggota aktif membantu satu sama lain agar permasalahan dari temannya bisa teratasi dengan baik. Saya di sini sebagai ketua, juga sebagai pemimpin kelompok, di mana hanya memfasilitasi saja yang akan membantu kalian, menjembatani kalian untuk menyelesaikan masalah kalian secara lebih baik lagi. Nah, dengan adanya keaktifan kalian nanti itu sangat mempermudah kalian untuk menyelesaikan masalah sebaik mungkin. Oke, baik, dari penjelasan tadi saya ingin bertanya kepada kalian satu persatu nih, mulai dari Mbak Titi. Harapan keberhasilan yang ingin dicapai Mbak Titi dalam konseling kelompok hari ini apa aja sih, kalau boleh tahu nih? Kalau dari saya ya Bu, saya tuh pengen nanti setelah ikut konseling kelompok ini, saya pengen lebih bisa mengatur waktu, biar kayak kan saya juga udah kelas 12, kegiatan juga banyak, bimbel, ekstrakurikuler dari temanku, itu juga ada beberapa lomba. Nah, saya sendiri tuh pinginnya melakukan semuanya itu tanpa kayak kebingungan ya sendiri karena tadi waktunya kayak kurang, terus ada yang terlambat segala macam. Jadi saya pingin lebih kayak bisa manajemen waktu gitu. Manajemen waktu ya, lebih tepatnya. Dari Mbak Zul sendiri? Kalau saya juga kurang lebih sama seperti Mbak Titi sih. Sekarang kan kita ada kelas 12 yang pasti kita ada banyak ujian dan segala macam, tugas-tugas. Tetapi kita juga masih bisa sama ekstrakurikuler, belum lengser gitu. Jadi sulit ngaturnya, kalau saya sendiri sulit ngaturnya antara lengser, udah mau acara lengser ekstrakurikuler sama mengerjakan tugas dan ujian-ujian. Dari Mbak Safira sendiri? Kalau saya juga kurang lebih sama kayak Mbak Titi sama Mbak Mazawa. Saya juga pengen bisa ngatur waktu saya antara sekolah, bimbel sama tugas-tugas kayak sekarang lagi ujian praktek kan gitu. Nah di ujian praktek itu kayak butuh banget banyak waktu gitu loh. Jadi kayak saya masih bingung antara bimbel saya, terus sekolah saya sama tugas-tugas. Baik, jadi dari cerita kalian tadi harapan keberhasilannya kan semua memiliki faktor yang berbeda, tapi ada satu tujuan keberhasilan yang sama, yaitu bagaimana cara kita memanajemen waktu yang baik agar apa yang menjadi tanggung jawab kita itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sesuai dengan tema juga kan posternya kemarin kan tentang self management, bagaimana cara kita mengatur waktu dengan baik, apalagi buat kalian yang sudah kelas 12 harus ujian, harus bimbel, harus apalagi Mbak Jawa tadi masih terkait dengan ekstrakurikuler. Apakah ada yang masih ikut OSIS atau barangkali nggak ada yang ikut OSIS ya? Baik, jadi setelah ini akan ada pembahasan terkait pembentukan kelompok nih. Ada tipe-tipe kelompok, dua tipe kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Di mana kelompok tertutup itu merupakan kelompok yang anggotanya ya seperti ini, 3 orang dari awal pertemuan hari ini hingga akhir nanti pertemuan konseling kelompok selesai. Jadi tetap 3 orang. Di mana ada baiknya dari kelompok tertutup itu kerahasiaan kita itu tetap ya udah orang 3 ini aja gitu. Terus juga adaptasinya juga nggak harus setiap masalah selesai kita harus beradaptasi dengan orang baru lagi. Untuk kelompok terbuka itu sebenarnya juga ada baiknya. Kelompok terbuka itu baiknya dari kan kalau pertemuan hari ini pertemuan perdana kita 3 orang. Kalau kalian mau bertemu dengan orang baru lagi itu bisa nih kalian memilih kelompok terbuka, di mana dalam kelompok terbuka anggota konseling kelompok itu bisa berbeda-beda. Misal hari ini atau di pertemuan sebelumnya kita membahas salah satu anggota. Nah, ketika anggota tersebut sudah merasakan permasalahan sudah terselesaikan, maka anggota yang sudah dibahas nanti keluar diganti dengan anggota yang baru. Baiknya adalah kalian bisa mendapatkan teman baru lagi. Nah, ada sebuah plus minusnya nih dari kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Saya ingin bertanya kepada kalian satu persatu, mulai dari Mbak Zawa, mungkin dari yang tengah. Mau tipe kelompok yang mana juga jelas, kelompok terbuka atau kelompok tertutup, alasannya apa juga? Kalau saya kelompok tertutup, karena saya kan orangnya tuh introvert banget sih, susah menyelesaikan diri. Takutnya ketika nanti ada kelompok terbuka dan ada anggota yang masuk, saya takutnya nggak nyaman lagi, takut kepikiran lagi, takutnya dia orangnya kayak mana. Jadi Mbak Jawa memilih kelompok tertutup karena Mbak Jawa orang introvert yang
sulit beradaptasi dengan orang baru? Dari Mbak Titi? Sama sih Bu, saya lebih memilih kelompok tertutup karena saya nggak suka apa ya, bukan nggak suka sih, kayaknya berat juga kalau kita harus beradaptasi sama orang yang baru terus gitu. Mbak Titi kelompok tertutup dengan alasan yang sama seperti Mbak Zeba, sama-sama introvert, sulit beradaptasi dengan orang baru. Dari Mbak Safira sendiri, biasanya memilih kelompok tertutup. Saya juga pribadi pengennya tertutup sih, kayak dengar alasan dari Mbak Zola sama Mbak Diti, karena kalau kelompok terbuka kan kita harus kenalan lagi sama orang yang kayak belum tentu kita cocok juga sama orang itu. Jadi alasan Mbak Safira juga kelompok tertutup, dimana Mbak Safira juga sama-sama memiliki alasan yang sama dengan Mbak Zeba, Mbak Titi, ada kesulitan untuk beradaptasi dengan orang baru lagi. Jadi dalam tipe kelompok kali ini kita setuju dengan tipe kelompok tertutup. Lalu selain dari tipe kelompok juga ada yang namanya ruangan. Karena kita kan akan bertemu lagi nih, nggak hanya hari ini saja selesai, enggak. Pasti akan ada pertemuan lagi sampai kalian bertiga sudah merasakan atau menemukan dan mencapai keberhasilan kalian sesuai dengan apa yang kalian katakan di awal tadi. Nah, dari ruangan nih, ada ruang terbuka dan ruang tertutup. Dimana ruang terbuka kita bisa memilih di seperti taman atau di luar area sekolah. Kalau di ruangan tertutup kita hanya berada di satu ruangan seperti ruang buka atau ruang kelas yang lagi kosong. Dari kalian, gimana dari Mbak Safira dulu? Alasan apa Mbak Safira memilih ruang kelompok terbuka atau tertutup? Alasannya juga ada saja. Saya lebih kelompok tertutup ya, mungkin buat tempatnya juga di sini aja, kayak udah enak aja di sini. Oke, dari Mbak Zola mau ruang terbuka atau tertutup? Kalau saya ruang tertutup dulu, karena saya itu orang yang susah fokus, tapi kan kalau di ruang terbuka saya ke distract sama hal-hal yang lain. Saya buat fokus di sana. Ruang tertutup juga nih. Dari Mbak Edi. Sama saya juga ruang tertutup karena nggak suka tempat ramai. Oke, berarti kalian juga kompak nih dari pemilihan tipe kelompok tadi. Kalian sepakat dan kompak memilih tipe kelompok tertutup. Dari ruang konseling kelompok juga kalian sepakat memilih kelompok tertutup, di mana kita akan melaksanakan konseling kelompok untuk teman selanjutnya di ruangan yang tertutup seperti ruang BK ini atau di ruangan kelas yang dikosongkan. Biar kalian juga nggak pusing dengan ruangan BK ini. Barangkali kalian mau pindah ke kelas kalian mungkin nggak apa-apa. Yang asalkan kita tetap berada di ruangan tertutup dan tidak akan terganggu dengan suara orang lain di luar. Nah, selain itu ada durasi pertemuan nih. Kalian mintanya, maunya, bisanya berapa kali dalam seminggu? Dari Mbak Didi dulu. 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Kalau Mbak Jawa? Saya sekali. 1 kali. Dari Mbak Safira sendiri? Saya 1 kali. 1 kali. Gimana nih Mbak Didi, Mbak Jawa sama Mbak Safira? Inginnya 1 minggu sekali dalam pertemuan konseling. Kalau 1 kali juga nggak apa-apa. Karena kan saya bilangnya 2 kali karena saya adanya kosongnya harinya cuma 3. Berarti Mbak Titi 2 kali itu karena Mbak Titi biasanya maksudnya ada waktu kosong 2 hari gitu ya. Lalu sebelum saya tanya lagi, berarti kita sepakat 1 minggu 1 kali. Apa kalian setuju semua? Setuju ya. Gak ada yang beratan nih ya Mbak Titi. Dari yang 2 kali seminggu jadi 1 kali. Ya, Sepakat? sepakat ya. Oke, kalau 1 minggu 1 kali nih, bisanya hari apa? Jadi Mbak Titi dulu. 1 minggu 1 kali. Bebas harinya mau hari Rabu atau hari Jumat. Hari Rabu atau Jumat aja, karena tadi kan Mbak Titi bisa 2 kali dalam 1 minggu. Iya. Kalau dari Mbak Zawa, Kalau saya bisanya hari Jumat. hari Jumat aja. Dari Mbak Safira, Saya Jumat juga. Jumat juga. Bagaimana Mbak Titi? Hari Rabu, Jumat, milihnya hari apa? Teman-teman bisa hari Jumat. Ya, bisa Jumat juga. Hari Jumat ya. Kalau untuk waktunya nih, mau jam berapa dimulainya? Dari Mbak Safira? Saya bisanya pulang sekolah Bu. Pulang sekolah kan jam 1. Nah itu bisa. Terus tapi saya
nggak bisa kalau sampai jam 6, soalnya jam 6 saya harus bimbel. Harus bimbel. Setelah pulang sekolah ya hari Jumat. Kalau dari Mbak Zawa Jadi saya pulang sekolah. setelah pulang sekolah. Jadi Mbak itu bagaimana? Sama ya? Pulang sekolah. Berarti kita sepakat hari Jumat setelah pulang sekolah setengah 2 mungkin ya, bagaimana? Boleh. Kan kalian keluar dari kelasnya jam 1. Iya. Mungkin mau istirahat dulu makan siang. Berarti kita mulai setengah 2 ya? Iya. Sepakat? Sepakat. Ketemuan 1 minggu 1 kali di hari Jumat setelah pulang sekolah setengah 2 ya. Oke. Untuk durasi waktunya buat Pak Safira jangan khawatir karena nggak sampai jam 6 juga. Jadi untuk konseling itu biasanya 45 sampai 30 sampai 45. Tapi berhubung ini konseling kelompok sekitar 45 sampai 60 menit. Untuk teman-teman di sini sepakatnya berapa menit nih? Dari Mbak Zawa 45 menit atau 60 menit? Karena mungkin kalau kita biasanya kok ngobrol-ngobrol gitu nggak tahu waktu ya Bu ya. Kalau menurut saya paling 60 menit. 60 menit. Jadi Mbak Titi Iya. 60 menit. Dari Mbak Safira Berapa 60 menit ya. Jadi kalau 60 menit berarti aman Mbak Safira. Karena dimulai setengah 2 mungkin selesai perkiraan setengah 3. Jadi nggak sampai jam 6 juga. Oke, kita sepakat 1 minggu 1 kali di hari Jumat setelah pulang sekolah dimulai pukul setengah 2 berakhir setengah 3 karena durasi kita selama 60 menit. Lalu dalam konseling kelompok juga ada penormaan di mana kan ada peraturan yang kalian buat sendiri dan kalian akan taati juga. Jadi bukan hanya sekedar dibuat saja tapi juga harus ditaati karena kan yang membuat peraturan itu juga kalian sendiri. Dimulai dari Mbak Titi, apa aja yang mungkin bisa diterapkan dalam konseling kelompok seperti kehadiran, terus tata cara bagaimana kita menyampaikan pendapat atau menyanggah pendapat temannya, atau barangkali menjaga kerahasiaan serta komitmen dari kalian bertiga. Kalau itu saya tuh mungkin dari bahasa ya. Kalau misalnya mau memberi masukan atau mau menyaga atau mau menceritakan kasih sayang sama diri saya biasanya nanti diomonginnya atau diungkapinnya pakai bahasa Indonesia yang halus yang tidak menyakiti perasaannya temannya gitu. Baik, nah, kalau dari Mbak Zawa, Kalau saya pengennya tidak mengira omongan orang. Kalau misalnya ada teman yang lagi mengira, mau utarakan pendapat itu kita tidak mengalah. Sama pas misalkan berbicara supaya nggak terburu-burukan itu angkat tangan kan dulu. sebentar ya. Tadi mendapat dosen kalau dari Mbak Safira nih, apa aja aturan yang bisa diterapkan buat konseling kelompok? Kalau saya ini kalau mau berpendapat kali ya Bu, biar nggak bisa berusul itu mungkin angkat tangan dulu. Sama seperti Mbak Zawa tadi, angkat tangan dulu. Nah, apa ada lagi nih Mbak Safira? Mungkin ini sibuk terkait dengan pengamatan apa ya? Apa kalau enggak ini harus datang berapa menit sebelum waktu konseling juga. Jadi biar lebih apa namanya kalau Oke. Kalau dari kalian sendiri maunya berapa menit sebelum itu dimulai atau mungkin saran dari saya keterlambatan tadi itu maksimal berapa menit? Jadi Mbak Siti 10 menit. 10 menit keterlambatan paling maksimal ya, Maksimalnya 10 menit. Nah, dari Mbak Zawa, Iya, 10 menit. Mbak Safira gimana? kalau kasih keterlambatan ya. Iya, 10 menit. Apakah ada kayak dari kalian biar tidak diulangi lagi dari semisal lebih dari 10 menit tadi, apa yang akan kalian lakukan pada teman kalian yang udah telatnya lebih dari 10 menit misal dari wajah lo boleh Beres-beres ruang setelah kita melakukan konseling. boleh. Kalau dari itu ya Kalau lebih dari 10 menit ya beliin jajan. beli jajan. Dari Mbak Titi Ini sama kayak Mbak Zawa aja. Mbak Jawa. Kalau Mbak Safira gimana dengan pendapat Mbak Jawa? Bersih ruang atau ketika selesai Mbak Jawa Iya. ya? Ini bisa doang kayak itu bisa aja sih. Ini kayak kalau beli jajan kan enak di kitanya juga gitu loh. Iya. Apa sebelumnya tapi apakah Mbak Safira setuju misal nih kita lebih dari 10 menit terus disuruh membersihkan ruangan kita
Saya lebih ke yang ini sih yang jajan. Ya, gimana nih dengan pengalaman juga Mbak Zila di TV? Kalau saya, kalau misalkan memang mau diterapkan di jajan, lebih baik kita yang menetapkan di berapa rupiah. Kalau kan perbedaannya juga ada yang keberatan, ada yang nggak mampu, ada yang ini, ada yang mana. Gimana dengan kesepakatan teman-temannya nih? Karena semua dalam proses coaching kelompok keputusan dan tanggung jawab berada di tangan kalian sendiri. Kalau yang tadi membuktikan ruang duka jadi Mbak Safira tadi kurang itu sih ya Mbak Safira. Alasan baiknya kalian bertemu dengan jajan tadi. Lalu dari Mbak solusi dari Mbak Safira juga misalnya memilih jajan harus ada nominal yang harus ditentukan biar tidak keberatan satu sama lain. Kira-kira berapa nominal yang akan diberikan? Misal kita sepakat menggunakan jajan untuk yang terlalu paling banyak pokoknya jangan sampai lebih 20.000 gitu bisa nggak ya? bisa kembali lagi ke darah anggota gimana? Kalau dari Mbak itu nggak boleh lebih dari 20. Kalau saya kebetulan samunya cuma 15.000. Yang kok ikhlaskan kan sudah buat jajan. Jadi kalau misalkan untuk membelikan lagi tuh sebenarnya sedikit keberatan juga sih Bu. Gak apa-apa, kita diskusi terlebih dahulu karena kesepakatannya kan kita lakukan bersama. Kalau dari Mbak Zala semisal 20 dan keberatan, berapa yang akan Mbak Zala berikan kepada teman-teman? 10.000. Gimana Mbak Safira? Kalau dari saya karena ada Mbak Zawa yang asalnya cuma 15.000 ya, jadi boleh dengan habis. Mungkin bisa dikasih opsi buat memberi teman aja supaya teman kan 500.000 dapat 3 kan. Nah kita kan juga cuma 3, jadi mungkin nggak apa-apa sih, mungkin nggak yang harus berupa jajan yang bentuknya mahal, hasilnya mahal. Jadi seikhlasnya aja sebenarnya. Maksimalnya kan 20, jadi kalau 10 juga Nah, jadi keputusannya bagaimana nih? Maksimal 20, tapi kalaupun bisanya berikan 10.000 juga tidak apa. Terus dari Mbak Safira tadi juga semampunya ya Mbak Safira ya, seadanya aja. Kalau bertemu juga tidak apa, karena kan nggak habisnya juga. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Misal ada yang kurang lebih dari 10 menit. Setuju memberikan jajan ya, yang dari Mbak Zila tadi memberikan suami kita jadi kita sepakat dengan mengganti dari jajan dengan nominal yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, jadi saya bacakan lagi peraturan yang sudah kalian buat dan sudah kalian sepakati juga dan yang akan kalian terapkan juga dalam pertemuan kelompok pada pertemuan selanjutnya. Pertama dari Mbak Siti tadi menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menyakiti teman-temannya. Lalu yang kedua dari Mbak Jawa tadi tidak menyerah ketika ada temannya sedang berbicara dan juga angkat tangan terlebih dahulu jika ingin menyampaikan maksudnya. Dari Mbak Safira tadi keterlambatan 10 menit lebih dari 10 menit maka akan memberikan jawaban. Lalu sebelum kita ke tahap selanjutnya nih, apakah kalian sepakat dengan peraturan yang sudah kalian sepakati bersama dari mulai tipe kelompok tadi, kelompok tertutup, dimana tidak akan ada anggota yang keluar dan masuk. Kita sepakat menggunakan tipe kelompok tertutup yang mana kalian bertiga tetap akan bersama dari pertemuan ini hingga akhir proses masing kelompok pada pertemuan berikutnya. Lalu ruang masing kalian tadi juga menyepakati ruang masing berada pada ruang tertutup, kemudian di ruang BK atau di ruang kelas kalian masing-masing ketika ada ruang kelas yang kosong. Nah, sedangkan peraturan yang sudah saya sebutkan tadi dari kalian sendiri juga menyetujui dan kalian juga sepakat menerapkan peraturan tersebut. Apakah kalian masih ingin melanjutkan masing kelompok ini atau ada yang mau mencoba sama merasa kok berat banget gitu? Barangkali dari kalian coba ini dulu. Apakah ada yang mau lanjutnya sampai selesai begitu? Konsisten. Tadi Mbak Zila? Iya. Lanjut. Apakah Mbak Zila juga akan konsisten hingga akhir? Insya Allah iya. Dari Mbak Safira? Coba Dulu lanjut ya. Dan harus konsisten nih. Bukan hanya Mbak Safira aja, tapi kalian juga semuanya harus konsisten mengikuti proses coaching kelompok ini hingga selesai. Oke, karena kalian udah mulai nyaman di sini juga, meskipun masih ada yang canggung, yang saya harap di pertemuan selanjutnya
kalian lebih akrab lagi, sudah lebih maksudnya sudah akrab ya, nggak harus yang akrab banget enggak, karena kan baru bertemu juga, adaptasinya juga baru. Semoga di pertemuan selanjutnya di hari Jumat pastinya di minggu depan, saya harap kalian sudah mulai ada interaksi yang lebih baik lagi. Nah, berhubung kita tadi sudah menyepakati durasi pertemuan kita 60 menit ya, dan sekarang juga mau menuju 60 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup atau akhiri sesi konsen hari ini dari Mbak Zawa. Berarti dimulai dari minggu depan ya Bu? Iya, minggu depan sudah kita mulai pertemuan lagi ya. Ini sudah pertemuan pertama, saya harap di pertemuan selanjutnya Mbak Zawa sudah tidak jauh lagi sama teman-temannya. Untuk pertemuan minggu depan kira-kira kita bakal ngapain aja? Untuk pertemuan berikutnya kita sudah mulai membahas masalah satu persatu ya. Jadi nantinya kita akan membahas permasalahannya satu persatu, bukan bersama-sama tapi membantunya bersama. Yang dibahas satu orang terlebih dahulu sampai selesai, dibantu dengan teman-temannya juga, saling sharing bagaimana caranya mengatasinya, karena kan permasalahannya juga sama. Jadi nanti kita saling membantu, karena ya itu tadi, permasalahan sama, kita saling menguatkan agar mencapai keberhasilan secara bersama-sama. Apakah Mbak Titi ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup sih Bu. Cukup ya. Dari Mbak Syakira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya akhiri sesi konseling pada hari ini dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.